Kami ingin membahas tentang masa depan kita melalui anak-anak kita. Anak-anak kita. Ayo kita pandang anak-anak kita ini bukan sebagai nikmat saja, tapi harus kita sadari kalau itu adalah amanat. Ketahuilah wahai para orang tua, jika ada orang tidak punya anak, maka dia tidak akan masuk neraka karena anak. Yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka karena anak. Akan tapi banyak di sana orang masuk neraka gara-gara anak. Semoga di antara yang hadir ini yang punya anak, semoga kita masuk surga bersama anak-anak kita semuanya. Ada sejak kita harus peduli betul tentang anak-anak. Gambarannya begini, Wah Ibu. Anak Anda boleh sukses urusan dunia. Bisa saja anak Anda menjadi orang terkaya di tempat ini. Akan tapi kalau ternyata dia menjadi orang sukses di dunia, ternyata pada akhirnya dia harus ke neraka, ketahuilah kesenangan hanya pendek, kisahnya 70-80 tahun. Dan kalau sudah anak masuk neraka itu biasanya nyeret bapak ibunya ke neraka. Dan kita harus waspada dalam hal ini. Jangan sampai kita merindukan kesuksesan anak kita hanya di dunia saja, tapi kita tidak memikirkan bagaimana anak-anak kita nanti di akhirat. Semuanya punya iman. Anda melakukan sholat, rindu haji dan umroh, puasa Ramadan dan seterusnya. Yang itu semua adalah iman. Tinggal dikuatkan keimanan. Jangan sampai kita banyak sujud, banyak ruku, akan tapi ternyata masuk neraka gara-gara anak. Ada gambarannya sederhana seperti ini. Ada nanti orang yang ahli ibadah, ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang yang ahli ibadah. Dan dia punya amalan banyak, bicara tentang sholat malam, sholatnya banyak, bicara tentang puasa, puasanya banyak. Banyak kebaikan yang dilakukan. Gambarannya akan tapi di saat dia hendak berlenggang menuju surga, ada yang stop, jangan boleh orang itu masuk ke surga. Lalu ditanya kenapa? Dia adalah bapak ibuku yang rajin ibadah, tapi tidak pernah mendidik aku dengan benar. Sehingga aku sering meninggalkan sholat, sehingga aku jauh dari agama. Tolong masukkan bapak ibu itu ke neraka dengan saya. Akhirnya bapak ibu yang katanya ahli ibadah masuk ke neraka gara-gara anak. Ada gambaran lain lagi. Gambaran yang kedua adalah ada orang di dalam neraka. Masuk neraka, tiba-tiba ahli surga itu pada kaget. Kenapa orang ini kok orang yang bersamanya ini ahli neraka? Ahli neraka pada kaget, ternyata ada orang yang tiba-tiba diangkat ke surga. Setelah ditanya apa sebabnya, rupanya orang yang di dalam neraka ini dia memang tidak baik, dia nggak benar, banyak salah, banyak dosa. Cuman dia paling semangat mengarahkan anaknya. Pengennya pokoknya anaknya benar. Dia mendidik anaknya, membiayai anaknya, memikirkan anaknya, sampai anaknya menjadi orang yang sangat soleh dan solehah. Sehingga waktu bapak ibunya masuk neraka, anaknya ini memohon kepada Allah dan berkata, ya Allah, aku menjadi baik karena ayah ibuku yang mengarahkanku, yang menghantarkanku, yang mendidikku, yang mengantarkanku ke pondok, ke sekolah yang benar, sampai aku menjadi orang baik. Tolong angkat ke surga, dan ternyata dituruti. Akhirnya ibu bapak yang di neraka diangkat ke surga. Sekarang ibu milih mana para bapak? Mau masuk surga ditahan akhirnya kecebur ke neraka, atau mau masuk neraka dulu baru masuk surga? Pilih mana, Bu? Masuk neraka dulu? Nggak mau. Pinter orang sini. Pilihan ketiganya belum ada. Pilihan ketiganya adalah sama-sama di surga. Dan ini pilihan ketiga, gambarannya begini, Ibu. Ini juga ada seorang ibu, bapak mendidik anaknya agar benar. Sehingga di saat anaknya mulai ngerti agama, ngerti agama, mulai pinter. Misalnya anaknya sudah, anggap saja nganterin ke TK sekolah. Pernah enggak ngelihat
Ibu-ibu anaknya waktu pergi ke sekolah dandannya bagus, rapi banget. Ibunya nganterin sekolah pakai baju tidur misalnya. Kalau disuruh anaknya pakai baju yang bagus, sudahlah diam kamu nak. Jadi kalau anaknya mau ngingetin, ibunya malah dibentak. Itu ya ibu masuk neraka dulu tadi. Biarpun akhirnya masuk surga. Mau? Nggak mau. Makanya nanti kaidahnya, kalau kita sudah menghantarkan anak kita untuk belajar agama, jadilah ibu bapak yang cerdas, dengar ilmu yang didapat. Menjadilah kita murid untuk anak-anak kita. Kita dengar omongan anak-anak kita. Anak kita mengajari untuk menutup aurat. Anak kita ngajari ibadah, kita dengar. Inilah ibu-ibu yang nggak sempat ngerasain neraka, langsung surga bareng-bareng sama anak. Gambarannya seperti itu. Makanya jangan sampai kita rajin ibadah, sibuk dengan ibadah sendiri, tapi anak tidak pernah dipikirkan. Ini ada orang, wah malam tahajudan, haji, umroh, bolak-balik, tapi tidak pernah memikirkan anaknya sekolah di mana. Tidak pernah memikirkan anaknya ngaji di mana. Anaknya belajar agama di mana. Apa ada kira-kira di sini orang yang ngomong begini? Anakku, yang penting kamu sukses kaya raya di dunia, setelah itu kamu mati masuk neraka nggak apa-apa nak. Ada tidak? Tidak ada. Memang tidak ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi perilaku bapak ibu hari ini, bukan orang sini, yang di sana, perilaku bapak ibu itu kayak ngomong begitu. Yang penting sukses di dunia, akhirat nggak penting. Masuk neraka nggak apa-apa. Memang nggak ngomong begitu, tapi dalam kenyataannya mereka itu kayak ngomong begitu. Apa tandanya? Kalau sudah membiayai anaknya untuk sekolah mencari dunia, ayo sekolah mencari dunia, ilmu dunia dibiayai berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta, tapi giliran ngaji di madrasah tetangga tempatnya ustadz itu dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan. Loh, mahalan mana ini antara surga dengan dunia? Sekarang kita rubah. Oke, anakku jadi dokter, jadi insinyur, jadi jenderal, tapi anakku harus kenal agama. Belajar agama harus aku fasilitasi lebih besar lagi. Akan aku manja di saat kenal Allah, kenal Rasulullah. Kita rubah cara berpikir kita. Ini adalah yang harus kita hadirkan dalam gambaran hidup. Cuma ternyata itu tidak mudah kecuali rumah itu kita bentuk dulu. Nah ini. Jadi kita mulai daripada kesadaran pentingnya mendidik anak, tapi untuk menjadikan anak patuh, anak dengar, anak mudah berubah, itu ternyata harus kita siapkan wadah yang baik, lingkungan yang baik, keluarga yang baik. Maka kita mulai saat ini. Oke, mendidik anak. Sebelum kita hantarkan ke tempatnya para ustadz, maka di rumah harus kita jadikan rumah kita rumah yang nyaman. Ini yang sering dilupakan oleh keluarga. Biarpun katanya mendidik anak, tapi di rumah tidak nyaman, anak akan gagal pada akhirnya. Dan ternyata menjadi indah. Sehingga dikatakan ahli surga. Ahli surga nanti itu ternyata hidupnya di dunia itu kayak di surga. Suami istri enak, mesra, dengan tetangga akrab, dengan saudara baik, itu kan enak. Tapi ahli neraka tuh masya Allah, ahli neraka tuh serem di akhirat. Di dunia tuh sama adik rebutan waris, sama ibu kurang ajar, sama tetangga saling cibir. Itu adalah ahli neraka. Di dunia sudah capek, di neraka juga capek, sama anak berantem terus. Maka yuk kita mulai rumah kita, ibu bapak, kita jadikan rumah yang subur dengan anak-anak, yang akan sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Apa itu? Yang pertama, tolong pastikan di rumah kita jadikan rumah yang biasa menumbuh suburkan cinta dan kasih sayang. Tolong ibu bapak biasakan gaya hidup mesra di rumah. Jangan sampai ada suami istri yang suka berantem, caci maki, olok-olokan. Tidak berlaku. Kalau sudah suami maki, caci maki, olok-olokan, nanti yang hancur pertama adalah anaknya. Jadi yang harus dihadirkan dalam rumah itu adalah pertama membangun cinta. Bagaimana membangun cinta di antara keluarga? Dimulai dari suami istri. Biasa hidup dengan kalimat yang baik, jangan bicara kalimat yang kasar, kotor, menyakitkan.
saling menyanjung, merayu, saling menghargai, saling menghormati di rumah. Kalau ada seorang suami tiba-tiba kasar, nyaci maki istrinya, dia bukan mencaci istrinya saja, sebetulnya saat itu dia merusak anaknya untuk menjadi anak yang kurang ajar kepada dirinya sendiri. Nggak akan berhasil orang seperti itu. Seorang istri juga demikian, ternyata Masya Allah sama suaminya, kalau tidak marah, tidak caci, tidak maki, bukan dia. Maka sesungguhnya di saat dia tidak beradab kepada sesuaminya, bukan sekedar tidak beradab, akan tapi saat itu dia telah mengajari anaknya untuk kurang ajar. Susah setelah itu anak dididik kalau punya contoh ibu seperti itu. Ayo sekarang kita semuanya, demi masa depan kita yang panjang di akhirat, masa depan anak-anak kita semuanya, pastikan rumah tangga Anda indah, dan ini akan menjadi sebab kebahagiaan di dalam rumah kita. Tidak ada caci maki, tidak ada olok-olokan. Anak saling menghargai, gambarannya begini loh ya. Suami istri yang saling menghargai. Anda tampakkan kalau Anda saling menghargai di depan anak. Tampak menghargai di depan anak itu penting sekali. Suatu ketika mungkin anak pulang sekolah, ingin bersalaman dengan Anda. Sebagai seorang ibu, ini ayah, ada ibu. Anak mau salaman dengan ibu. Rupanya sang ibu di saat sang anak mau salaman nggak mau mengangkat tangannya. Enggak sayang. Bukan umi dulu, ayah dulu dong. Kan imam di rumah kita adalah ayahmu. Tapi sayang, sama ibunya diantarkan ke ayahnya. Ternyata sang ayah lagi minum kopi begini, tiba-tiba anaknya lagi bersalaman. Apa sayang? Salim ayah. Oh, tidak dong sayang. Orang yang pertama dan utama untuk memuliakan adalah ibumu. Kata Nabi 3 kali ibumu, 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 baru aku sayang. Bingung itu sang anak. Pergi ke ibunya tidak diberi, suruh ke ayah. Pergi ke ayah tidak diberi, suruh ke ibu. Bingung. Tapi bingungnya bingung kagum, yang ada di dalam hatinya adalah ayahku menghargai ibu, ibuku menghargai ayah. Setelah itu anak gak akan berani macam-macam dengan ibunya, karena ibuku dihargai oleh ayah. Tidak akan berani sama ayahnya, karena ayahnya dihargai ibu. Menampakkan penggantian. Mungkin seorang istri, seorang ayah tiba-tiba melihat ibunya, istrinya batuk, lalu mengambilkan air. Sang anak melihat, ayahku hebat banget melayani ibu. Seorang istri pun juga demikian. Ini membiasakan, sederhana, biasakan. Kalau belum biasa, harus biasakan. Harus berlatih demi masa depan anak. Nanti akan tumbuh cinta di dalam rumah kita. Anak kita nyaman. Bukan mencaci, bukan mengalah, hati-hati. Hanya orang bodoh. Wibawa, ntar wibawa itu apa sih? Seorang ayah itu hendaknya dikagumi dan dicintai, bukan ditakuti. Kalau ayah ditakuti namanya ayah monster, ayah hantu, nggak berlaku dalam rumah. Bahkan sebagai seorang ustadz pun itu hanya wibawanya di mimbar saja. Seorang direktur sebuah perusahaan paling besar di negeri ini pun ternyata wibawanya hanya di perusahaannya saja. Sampai di rumah yang adalah kemesraan dan keindahan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau berada di medan laga begitu gagahnya, gagah perkasa, seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau lagi di rumah baginda Nabi itu begitu indah, lembut, penuh kasih, begitu mesranya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Kita harus bisa bedakan di rumah. Perlu seorang ayah candaria dengan anaknya yang mendekatkan hati. Biarpun Anda seorang seperti apapun, jangan bikin takut anak. Seorang baginda, seorang mulia baginda Nabi SAW, bagaimana beliau memperlakukan putri beliau, memperlakukan anak-anak beliau, memperlakukan istri beliau. Beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Makanya tanda orang itu baik kalau dia bisa baik sama keluarganya. Tanda istri baik adalah istri yang bisa baik sama suami dan anak-anaknya. Tanda suami baik adalah suami yang bisa lembut, penuh kasih dan baik pada istrinya. Bukan suksesnya di perusahaannya, bukan di mimbar jamaahnya ribuan, tapi ribuan. Kalau di majelis, Masya Allah, ceramahnya indah, menyentuh hati. Orang pada nangis karena ceramahnya. Sampai di rumah bikin nangis istrinya karena kurang ajarnya. Modelnya nggak ada.
Ini perlu renungan sesungguhnya. Ini di rumah ada anaknya kita. Baginda itu bagaimana? Kalau baginda Nabi datang ke tempatnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra, kalau baginda datang ke rumah Sayyidat Fatimah langsung berdiri menyambut Rasulullah, lalu digonceng, didudukkan di tempat mulia. Bukan bilang masuk, enggak, disambut. Itu mah wajar karena Nabi yang datang. Tapi tidak sampai di situ, sebaliknya. Jika Sayyidat Fatimah Az-Zahra datang, baginda Nabi langsung berdiri dan menyambutnya dan didudukkan di tempat yang mulia. Allah, hubungan indah, saling menghargai biarpun urusan anak dengan ayah. Kemudian pernah juga suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan masih kecil, datang kepada baginda dan disambut oleh baginda. Anak kecil, bagaimana memperlakukan anak kecil? Ingin menumbuhkan suasana yang cinta dan penuh cinta dengan keindahan. Sayyidina Nabi menemukan Sayyidina Hasan datang, langsung disambut, dipegang kedua tangannya Sayyidina Hasan. Kemudian kaki beliau disodorkan begitu untuk dijadikan pijakan kaki Sayyidina Hasan untuk meniti di titik kaki baginda Nabi, dari kaki ke lutut, kemudian sampai ke paha beliau, sampai kemudian dijatuhkan ke perut beliau dan dipeluk dan diciumi. Itulah cara baginda Nabi memperlakukan cucunya. Adalah keindahan. Jangan kayak serem-serem di rumah. Ini perlu membiasakan sanjungan suami istri penuh arti. Seorang anak melihat sang ayah tiba-tiba membetulkan kerudung ibunya, apa yang ada di dalam hatinya? Luar biasa ayah. Seorang istri ternyata bingung menyiapkan sesuatu yang dicari oleh ayahnya. Nyari apa sih Umi? Nyari sandal ayahmu sayang ini. Anak itu memperhatikan, yang membaca hatinya bukan sekedar matanya. Tapi bagaimana kalau di rumah hanya berantem, ribut saja, gini ribut, gitu ribut. Tolonglah kalau urusan sepele, kekurangan sedikit wajar, jangan dipermasalahkan. Jangan rumah kita rumah ribut. Yang mungkin memang ada ya namanya manusia ada kekurangan dong, tentu. Seorang istri ada kekurangan, seorang suami ada kekurangan. Tapi bukan kekurangan yang boleh Anda jadikan sebab Anda bermusuhan, ribut dengan saudara. Tidak semacam itu. Jadi, apa langkah pertama kita? Membuat rumah kita indah. Anda jangan menolak ilmu ini hari ini. Kalau Anda tidak ingin sengsara Anda panjang nanti di anak tidak menghargai ibu, tidak menghargai ayah. Setiap hari berantem, ayahnya bilang ibunya kayak kucing, ibunya bilang bapaknya kayak kambing. Nasib betul itu anak punya bapak kucing, ibu kambing. Ada apa dengan caci maki? Kenapa harus dengan caci maki? Semuanya bisa dengan kelembutan, keindahan. Harus kita rubah. Di rumah kita. Tumbuhkan kecintaan. Perlakukan anak sebagai manusia, sebagai anak. Selanjutnya, setelah menumbuhkan cinta, tolonglah wahai para bapak dan ibu, jadilah Anda kawan dekat anak Anda. Jadi harus Anda merasa hadir, dirasa hadir dalam kehidupan mereka. Ini perlu membiasakan Anda ngobrol dengan anak. Apalagi kalau sudah anak mulai gede, anak gadis, ngobrol yang serius. Biarpun anak kecil kalau ngomong kepada Anda, dengar. Biarpun anak berwaton, apa sayang, itu menumbuhkan jiwanya, mentalnya, menjadi orang yang semakin hari semakin dekat kepada ibu bapaknya. Ini kadang seorang ayah ditanya, ayah mau tanya, apa sih? Diam sana, sama umi sana, sama mama sana. Apa itu? Sambut sayang sini, apa saya ngomong apa sayang. Mungkin seorang ayah tidak bisa menyelesaikan. Oh, masya Allah sayang. Nanti saya musyawarah sama uminya ya, hebat anak umi, anak ayah. Ingin ngomong apa saya didengar. Termasuk di saat dia membicarakan sesuatu yang mungkin tidak baik sama sekali. Hal yang Anda tidak suka, tapi dia berani mengajukan kepada Anda itu, artinya minta petunjuk. Melakukan pelanggaran, Anda sambut, kemudian Anda beri pengarahan. Artinya, Anda harus menjadi orang yang dipandang oleh anak sebagai tempat mengadu yang sejuk dan indah, bukan menakutkan. Sekarang tuh ada loh, anak itu mau ngomong sama ayahnya, itu sodor-sodoran, dorong-dorong, kamu aja ngomong, kamu aja. Istri
pun ngomong sama suaminya, kamu aja nak, Umi nggak berani. Kamu aja. Kok ada suami istri ngomong sama suaminya nggak berani? Memang suamimu tuh hantu model kayak apa? Kok ada suami kok istri kok takut banget semacam itu? Ada suami kasar, istri kasar tidak berlaku dalam hidupnya Nabi Muhammad. Anda harus indah. Harus kita buat perubahan. Ini yang sering kita lupakan. Kita akan bicara pendidikan di sana, pondok sana, pondok di rumah hancur lagi. Karena apa? Seorang anak tidak bisa menghargai ibu. Karena apa? Ibunya sudah direndahkan oleh ayah. Atau karena ibu tidak baik sama ayah, anak menjadi benci sama sang ibu. Mana mungkin ada bisa bakti? Jadi ternyata rumah ini perlu kita bangun seindah-indahnya. Bukan karena rumah megah, rumah mewah, bukan karena perilaku yang lembut, perilaku yang indah. Kita memulai. Harus tahan sampai kalau seandainya terjadi percekcokan, perselisihan suami istri, itu pun tidak boleh anak mengetahui. Di dalam Al-Quran disebutkan yang itu hunna, nasihati, ya suami nasihati. Setelah dinasihati kok tidak mempan, boleh seorang suami itu menghajar wahjuruhunna fil madaji, wahjuruhunna, diemin istri, mendiamin pasangan. Tapi diamnya di mana? Fil madaji, di ranjang. Maksudnya begini, kalau di depan di luar kamar seolah-olah nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk kamar diam-diam, yang satu di ranjang ada sini, yang satu di sini. Coba sakitnya kayak apa? Ayo kalau gitu. Loh itu caranya, bukan langsung depan ramai dasar kamu ayah dari kemarin juga itu. Kamu juga kan depan anaknya nonton. Mentalnya rusak, tidak sadar itu seorang ayah perusak sang anak, seorang ibu perusak anak. Ini harus ilmu ini harus diberikan ilmu. Supaya tidak terlena, semuanya nahan diri demi anak, demi anak. Mungkin ada seorang bekerja demi anak, tapi ketahuilah mental dia harus kita jaga. Seorang ayah kadang-kadang tidak mau ngobrol sama anak, nggak pernah ngobrol. Seperti pada zaman Nabi ada, waktu Nabi mencium Sayyidina Hasan, mencium putranya Sayyidina Hasan. Ada satu sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, kau cium Sayyidina Hasan? Iya. Demi Allah ya Rasulullah, aku punya anak 10, nggak pernah aku mencium anakku. Keras hatinya. Kita tidak boleh seperti itu, harus lembut dengan anak, penuh kasih dengan anak-anak. Ayo kita bangun rumah tangga kita. Anda jangan menyerah dengan keadaan Anda yang keras kepala itu. Nggak boleh, harus kita pikirkan masa depan anak. Kalau ingin membuat perubahan, setelah itu rumah Anda akan menjadi rumah indah. Kalau sudah rumahnya sering berantem, anak nggak betah di rumah, dia mau pulang ke rumah apa? Alah, nanti lihat orang main drama di rumah, mending pulang nanti aja. Tapi sebaliknya kalau di rumah indah, suami istri penuh kasih, penuh cinta, lihat anak pulang terlambat sudah mikir, Umi sama Abi pasti duduk di kursi sana, saya masuk lewat pintu mana nanti? Loh, karena di rumah ada keindahan. Loh, mendidik itu sederhana, ternyata mendidik anak itu indah, dan dengan indah menuju keindahan. Loh, kok mau berantem terus? Ada rumah tangga berantem sudah masya Allah anaknya 11. Walhasil ini gimana hidupnya orang kayak begitu tuh? Anaknya model apa itu? Ya, kita harus buat perubahan, hamba Allah. Makanya kalau hadir pengajian begini itu ilmu ini untuk diriku sendiri, bukan untuk pasangan, bukan aku yang mau belajar. Cuman kadang orang egois, untuk aja gak duduk bareng. Kadang-kadang duduk bareng sama suaminya. Kalau kita lagi ngomong, suami harus begini, yang benar lembut tadi. Istrinya langsung nyodok. Ya kok, denger tuh. Nah, ini biasa kebiasaan kamu belajar. Untuk yang kalau istri dengar omongan kami tentang istri, suami kok dong dengar tentang suami. Ada para ustadz di sini. Ustadz itu adalah wibawanya hanya di majlis saja. Sampai di rumah sudah nggak ada lagi. Nggak ada sampai di kamar ustadz langsung Assalamualaikum wa istriku wa kabar. Tidak ada. Dan keindahan itu dibangun. Baik, kemudian Anda harus bisa hadir dalam kehidupan anak Anda. Tolong ya, sesibuk apapun Anda harus punya waktu untuk duduk dengan anak-anak. Melihat pohon rindang jangan lupa gelar terpal di bawahnya, karpet terpal di bawahnya, minum teh bersama. Suruh bercerita yang paling gede balik. Biasakan, akrabkan di antara mereka. Kita harus membangun keindahan di sini. Sehingga anak Anda menjadi anak yang indah, merasa nyaman di rumah. Setelah itu apa? Lihat, kalau sudah anak. Setelah anak itu rasa nyaman dengan ibunya baik, mau Anda jadikan anak seperti apa? Begitu mudah. Jadi hadir itu penting. Termasuk, mohon maaf, hadir itu hadir secara fisik, hadir secara makna, hati, hadir perhatian. Anda perlu, wahai para ibu yang solehah, di saat putra dan putri Anda lagi belajar, Anda duduk di sampingnya menemani dia, memberikan motivasi. Hebat. Anak semakin semangat belajar. Cuma nasibnya ibu sebelahnya itu, kalau anaknya belajar dia main handphone, lihat YouTube di sampingnya.
Sudah begitu. Kalau kamu yang pinter ya, jangan naik mama, yang pinter sekolah yang bener ya. YouTube incer ngomong. Mana ada orang lebih bodoh dari perempuan ini coba? Belum lagi anaknya belajar, tolonglah tahan hawa nafsu, tidak usah nonton televisi biar anaknya semangat. Jangan megang handphone. Suruh anaknya belajar, suaranya handphonenya nyampe ke anaknya, televisinya nyampe ke anaknya. Dia tidak punya perasaan, itu orang tua. Hanya menuruti hobinya. Berani punya anak tapi tidak bisa mendidik. Ini harus buat perubahan. Ternyata apa? Semuanya adalah tergantung bagaimana orang tuanya. Ayo, ini hari ini kita pengen rumah kita indah, rumah bahagia. Sekarang banyak permasalahan rumah tangga. Kuncinya ini. Tidak dipegangi dalam rumah tangga. Biasa caci maki, olok-olokan. Biasakan kalimat yang lembut. Termasuk diantaranya adalah kalau kita bicara tentang rumah tangga secara khusus, karena kita bicara pendidikan. Kalau rumah tangga secara khusus nanti adalah, jangan kamu menyebut kekurangan pasanganmu sampai mati. Di antaranya, menyebut kekurangan itu gak enak. Sebab kalau kita nyebut kekurangan itu ngajari dia untuk mencari kekurangan kita. Pasti. Kalau Anda sebagai seorang suami menyebut kekurangan istri, dia diam-diam mencari kekurangan Anda untuk diungkap juga. Tidak perlu seorang suami hebat, kekurangan istri disempurnakan oleh dirinya. Biarpun katanya lembut juga. Perasaan kadang-kadang, misalnya seorang suami setiap pulang bawa bedak pemutih kulit. Senang saya istri pertama. Bedak pemutih kulit. Kedua bawa air daki. Ketiga, keempat, kelima. Iya memang kulitku hitam ya kak. Hitam. Perasaan. Apalagi pakai nyebut fisiknya yang tidak, menurut dia tidak elok. Kenapa sih rambutmu keriting? Nggak tahu, tetangganya pengen rambutnya keriting. Kan aneh. Itu kalau sudah istrimu rambutnya keriting, alhamdulillah itu tidak usah keritikin, sudah keriting. Rambutnya lurus, alhamdulillah disyukuri. Itu cuma kadang dasar. Lesannya laki-laki kotor, tidak ngomong kecuali jelek. Itu menyakitkan hati dan memberontak hati seorang istri. Sama seorang suami. Mohon maaf ya, sudah tahu bau keringat. Ya bau lah, tidak usah dibilang, bau keringat banget. Nggak usah. Dari dulu memang bau, sebelum dinikah juga bau kok. Cuman mulut kotor ini, memang pun demikian kita harus tetap menjaga loh ya. Kami tetap menjaga kebersihan, harus dianjurkan oleh Nabi. Suami kalau pengen pulang ke rumah itu siap diri. Keindahan, masalah keindahan, bersiap-siap diri kalau pulang ke rumah, mampir pom bensin dulu, kayak nyebur ke sungai, bersih-bersih. Jangan jadi kemudian ya diolesi minyak wangi sedikit, minyak wangi dikit aja, paling tidak depan pintu sudah ketahuan suamiku datang gitu. Jangan seperti tetangga sebelahnya itu, istri dia pasti tahu, oh suamiku datang, dari mana kamu tahu? Bau keringatnya khas. Seorang istri pun juga demikian. Maka dalam Islam itu makruh. Bapak-bapak kalau pulang ke rumah bikin kejutan nggak ngasih tahu, makruh. Khawatir melihat atau keadaan istri yang belum siap dilihat, sehingga menjadi tidak nyaman di mata sang laki-laki. Kalau pulang kasih tahu, sayang, abang mau pulang 1 jam lagi sayang. Istri yang dengar itu langsung siap-siap. Tak taunya istri yang bebel, iya tok tapi nggak mau bersiap-siap. Nasib buruk, dari mana kau? Kenapa kau ambil dia? Kalau sudah suami memberi isyarat abang mau pulang, siapkan. Mulai dari bersih-bersih, ganti baju dan sebagainya. Ini juga masalah rumah tangga, itu panjang kisahnya. Ada seorang istri, masya Allah, dandan cantik kalau mau hadir pengajian sama arisan, masya Allah, top dandanannya. Sampai di rumah suaminya kasih daster robek tahun 89. Ada begitu bu? Banyak, na'udzubillah, masya Allah. Orang mana itu? Pasti suaminya cepat kelihatan tua tuh. Enggak ibu, semuanya bisa berubah. Ayo yang indah, hakikat. Buya ingin membangun rumah tangga yang simpel. Bagaimana baginda Nabi, biarpun dari medan laga berperang ada luka dalam tubuhnya, ya merasakan sakit di saat mengendarai kuda, tapi di saat sampai ke rumah beliau tidak ditampakkan rasa capek dan sakitnya, karena ingin melihat istrinya. Pengen lihat istrinya, seolah-olah tidak merasa sakit apa-apa. Baru setelah dilihat ada sesuatu yang basah darah, Siti Aisyah, ya Rasulullah, kau terluka? Iya Aisyah. Mungkin kalau bahasa sekarang, nggak sakit ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, sakit bang. Tadi mas sakit, lihat ayam hilang deh sakit. Itu loh kurang lebihnya. Loh, perlu menghibur itu. Tadi mas sakit, tapi lihat kamu hilang. Pusing, oh di perjalanan pusing. Apa gimana? Pusing banget tadi, tapi lihat kamu hilang sayang. Biarpun nanti pusing lagi. Tapi punya kalimat indah itu penting. Membiasakan di rumah kalimat indah. Baginda Nabi punya kebiasaan menarik kalau kita belajar keindahan dari baginda. Suatu ketika Siti Aisyah minum begini. Setiap minum ya Aisyah, Nabi lihat dia. Aisyah, aku minta air.
Padahal air ada, kenapa Rasulullah minta tidak? Minta. Adalah bahasa mesra manja, dikasih oleh Siti Aisyah. Setelah diminum Siti Aisyah, diberikan Rasulullah. Oleh Rasulullah diambil itu gelas, diputer gelasnya, dicari di mana bibir mulia Siti Aisyah nempel di gelas, disitulah bibir baginda ditempelkan. Segelas berdua, sepiring berdua. Ini gayanya Masya Allah. Sepiring berduanya itu hanya di foto yang nyuruh tukang potret waktu pengantin. Setelah itu nggak ada lagi. Tolong ibu ya hakikat, mohon maaf, keindahan rumah tangga harus dibangun, kelembutan kasih tolong, jangan mencaci, jangan mengolok, jangan. Bikin rumah tangga seindah mungkin. Pastikan ya, hari ini pulang. Kalau ada salah satu suami atau istri kok ngomong kasar, mulai mencaci, mengolok, tidak menghargai, pasti dia adalah iblisnya. Lah, itu aja, tegas saja begini. Supaya nggak ada iblis di rumahmu. Harus belajar kita. Pendidikan dari Nabi harus serius. Kenapa? Buah daripada Anda menahan hawa nafsu, menjaga lesan untuk tidak mengolok, nanti akan terbiasa lesan-lesan yang lembut, indah rumah tangga. Ini pengajian serius. Anda pulang harus buat perubahan. Anda mungkin seorang perempuan sudah masyhur dengan lesan Anda yang tajam, itu hari kemarin. Hari ini kita berubah. Harus, kalau Anda punya masa, pengen punya masa depan anak. Kemudian nanti hadir dalam kehidupan anak. Waktu anak Anda belajar, temani. Termasuk hari ini. Jika anak Anda, hari ini kan zaman internet dan sebagainya, jika anak Anda browsing internet, ketahuilah wahai para istri, para ibu, para bapak, jika Anda menemani anak Anda browsing internet, itu jauh lebih bagus daripada Anda sholat-sholat sunnah sendirian di kamar itu. Kenapa? Waktu Anda browsing, lihat anak browsing internet, Anda di sampingnya, paling tidak Anda menjaga dia agar tidak kemana-mana. Sudah ibadah. Kalau sudah bicara tentang seorang ibu, kami teringat ibunda kami yang sangat kami cintai. Ibunda kami keras. Cuman kerasnya keras cinta. Tapi kalau paling telaten nemeni, setiap hari sepanjang kami masih berada di rumah sebelum mondok, tidak pernah kursi samping kanan kami kosong. Setiap mulai kali awal belajar sampai akhir, sampai beliau tertidur di kursinya, sambil beliau ngupas kacang bakar dan sebagainya, jagung itu kan di samping, sambil pegang tasbih di kirinya, di kanannya, sambil kupas begini. Allah, kami rindu kalau ibu-ibu hari ini semacam itu. Jangan main handphone toh ibu, jangan nulisan media sosial dan sebagainya. Ayo kita batasi. Kita harus yakin bahwasanya dengan membuat perubahan di rumah kita, nanti di keluarga kita akan muncul keindahan di anak-anak. Kemudian apa setelah itu? Hadir. Setelah kita merasa hadir, yaitu kalau ada anak ngomong, Bu, Pak, biarpun anak kecil tolong jangan disepelekan, didengar. Supaya dewasa, anak pandai mengungkapkan keinginannya, pandai mengungkapkan unek-uneknya, pandai mengajukan pendapatnya, pandai berpendapat. Dengar apa sayang? Oh, terus apa? Diperhatikan. Itu penting sekali dalam hidup. Kemudian, jika Anda memerintah atau menyuruh anak Anda, dan dia sudah melaksanakan tugas, kok ada yang kurang, ada salah, ini kebiasaan orang tua itu kadang-kadang mematahkannya. Kamu tidak benar. Langsung dimarahi, hati-hati. Itu mematahkan dia. Kalau memang dia salah, ya tinggal Anda sanjung. Makasih sayang, sudah kau kerjakan perintah dari Umi. Makasih anak soleh. Cuman sayang nanti kalau beli agak gini sayang ya. Cuman kita itu sering gampang marah-marah. Nyapu nggak bersih, nyapu nggak bener kamu. Udah sapu sekalian. Ini dari model ibu apa itu? Ini termasuk model-model di hari ini yang terjadi. Sebenarnya memang di rumah itu tidak ada keindahan. Sehingga ngomongnya kasar, ceplas-ceplos. Anak itu dianggap kayak bukan manusia. Dianggap tembok nggak punya kuping. Dianggap meja nggak punya telinga, nggak punya hati. Sehingga kalau ngomong seenaknya, Anda harus sadar. Putra Anda bukan jasad saja yang harus Anda kasih makan saja. Tapi dia punya mental, punya pikiran, punya hati. Yang akan merekam perilaku. Makanya kalau memerintahkan, tentu di rumah ada orang berabunya. Tadi ya, harus ada dihadirkan suasana cinta yang indah. Kemudian setelah itu Anda harus hadir dalam kehidupan anak-anak, yang perhatian kepada mereka, peduli kepada mereka, ditandai dengan kepedulian suami istri. Tolong suami istri, kalau memang Anda mau tidur, kalau anak masih bangun, Anda pun boleh berpesan pada anak, sayang, Abimu mau datang ntar lagi ya, Umi mau istirahat sebentar, kamu yang nyambut ya, mewakili Umi ya. Ada bahasa indah, kok Umi sampai segitunya. Sang anak kagum kepada ibunya, kagum kepada ayahnya. Oh indah. Ternyata pendidikan baginda Nabi adalah sangat indah. Kemudian masalah peraturan tadi, peraturan di rumah harus ada. Kadang begini loh ya, orang mencari cinta itu sampai mencari cinta,
Masih tadi menumbuhkan cinta itu sampai nggak pakai peraturan. Mau negur anaknya nggak bisa, sehingga anaknya salah dibiarin. Anak tersayang, ini salah. Apalagi anak pernah sakit-sakitan, anak bontot, anak satu-satunya. Nggak boleh, harus ada peraturan. Cuman tadi, di dalam menegakkan peraturan dengan hati. Kalau ada kesalahan, jangan langsung dipangkas. Ini yang sering dilakukan seorang tua, menjadikan suasana menjadi tidak nyaman di rumah. Anggap saja tadi kalau Anda menyuruh, nak tolong beli cabai nak, beli cabai. Tatonya pulang, dapatnya terong. Nah, ini seorang ibu langsung marah-marah. Ya Allah, salah ini. Kita merekam, mikir. Ini yang salah Umi yang ngomong, apa dia sayang? Tadi Umi beli apa ya? Ngomong apa ya? Dia sendiri udah bingung. Cabai apa terong ya? Aduh maaf sayang ya. Gak apa-apa, terong besok dimasak besok. Cuman yang Umi butuh sekarang cabai. Kayaknya Umi salah ngomong ya tadi ya. Akhirnya dia pikir, oh salah sayang, salah Umi. Ya sudah, kalau salah, ke depan jangan diulang lagi. Tetap biasa yang lembut wahai ibu. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Suasana menjadi panas di dalam rumah. Baik, kalau sudah rumah seperti itu, Anda mau ngomong apa setelah itu? Sayang, kamu harus mondok, kamu harus enak. Karena anak dengan cinta. Jangan diajari anak kebencian. Termasuk di dalam rumah nanti, jangan diajari anak benci. Dengan apapun. Benci, caci maki, olok-olokan. Hari ini kan kita biasa diajari caci maki, olok-olokan. Hindari itu semuanya. Pokoknya di rumah kita, rumah indah. Baru setelah itu, ibu, ini pesan pertama adalah rumah dulu. Nanti setelah itu anak Anda akan tumbuh indah di rumah. Baik, kemudian setelah itu kami himbau ini di penghujung kajian ini, jadikan zaman ini adalah zaman dunia pendidikan, agama di nomor satu kan. Bukan berarti harus jadi ustadz atau tidak, tapi anak kita harus tahu agama. Wajib sebelum mereka berangkat jadi insinyur, jadi dokter. Ketahuilah, kalau Anda tidak mendahulukan ilmu agamanya, khawatir yang keropos iman kita. Akhlak mereka harus kita biaya lebih dulu. Biasanya kan anak-anak itu kalau soal agama kami sudah kamu kuliah sambil ngaji. Ngajinya dari sambilan. Kenapa tidak kita jadikan hadiah? Sayang, kalau kamu selesai kitab ini ngafal Quran berapa juz, hadiahnya kamu boleh kuliah. Kenapa ada di balik itu? Kenapa di rumah kita tidak kita jadikan bicara tentang agama nomor satu? Biarpun setelah itu anak kita harus jadi insinyur, jadi dokter. Ya boleh. Karena pelestari semesta, jadi dokter, jadi insinyur, jadi jenderal, jadi apa saja boleh. Tapi yang jelas dia harus kenal Allah. Anda bayangkan mungkin seorang anak ini dokter, kalau kita gambarkan dokter bedah, spesialis bedah saraf. Kalau dokter spesialis bedah saraf itu ibu, katanya kita tidak pernah melihat juga, kalau melihat juga kelamaan 8 jam katanya kalau lagi ngoperasi itu 8 sampai 9 jam. Jadi setelah ngoperasi itu langsung alhamdulillah, itu konsentrasi. Tiba-tiba telepon pada Anda, Umi, apa sayang? Alhamdulillah Umi, operasinya sudah selesai. Oh iya sayang. Terus, maafin Mi, biasanya kan 5 juz Al-Quran saya ngulang ngapal. Tadi cuma 3 juz. Kenapa? Perawatnya banyak ngomong, orang perawat baru Umi. Ya Allah, anak Anda ngoperasi 3 juz Al-Quran sambil ngulang. Kan indah sekali. Sebelum operasi sholat 2 rakaat. Karena ini kerjaan berat, semoga diberi pertolongan Allah. Indah. Itulah anak-anak Anda. Mungkin seorang jenderal dia memimpin upacara, sebuah upacara ternyata mulutnya komat kami berpikir menyebut nama Allah. Allah. Ini kan anak-anak didikan. Jadi boleh anaknya jadi insinyur, pedagang, orang terkaya boleh, tapi tolong kenalkan Allah. Sehingga kami seru hari ini zamannya menyambungkan mereka kepada tempat mulia. Madrasah-madrasah diniyah di kampung-kampung tolong dihidupkan kembali. Dimaksimalkan. Tentunya ditelaah kembali tentang programnya. Dan juga waktunya, tolong Ustadz, mungkin para donatur, orang-orang yang diberi Allah rezeki, tolong tumpahkan rezeki Anda untuk ngurusi madrasah-madrasah diniyah di kampung-kampung, atau termasuk pesantren-pesantren. Yang ngajari wudhu, yang ngajari sholat, yang ngajari akidah. Karena kalau anak kita masuk fakultas ekonomi, dimanapun, ya nggak ada bab wudhu. Ayo, ya, sarjana ekonomi ya, bab wudhu nggak ada. Nggak ada bab wudhu. Mana ada bab wudhu? Belajar wudhu. Mungkin 90% kita ini belajar agama dari madrasah di surau-surau itu. Jadi tolong perhatikan di surau, dan ustadznya diperhatikan, jamnya diperhatikan, waktunya, agar kenal agama. Kemudian setelah itu,
kami himbau hari ini zaman dunia pesantren ya. Makanya kami rindu buat pesantren di mana-mana. Alhamdulillah di sini sudah banyak pesantren. Yang kita lihat pesantren-pesantren, masya Allah. Dan kami pun rindu ada beberapa pesantren kita kurang lebih ada dari mulai Jawa Timur, Jawa Barat sampai ke Sumatera, sampai ada di Kalimantan kita ada buat pesantren. Tujuannya apa? Memberi lapangan atau wadah untuk anak-anak yang mau belajar. Dan mereka boleh setelah itu jadi insinyur, jadi dokter, diarahkan ke sana. Cuman sekarang wahai para ibu, bapak, zaman ini zaman mengerikan. Dia anak-anak soleh. Anak-anak yang biasa hadir ke tempat ini akan mudah diarahkan karena rohnya yang dengar. Kami tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil yang hadir di majelis, biarpun dia mungkin tidak khusyuk, nggak apa-apa. Karena hadirnya anak-anak di tempat semacam ini, rohnya yang dengar. Bayi orang pun kalau perlu dibawa ke majelis mulia semacam ini, rohnya mendengar. Baik, kami rindu bahwasanya semua merindukan anaknya ke dunia pesantren. Semuanya tanpa terkecuali. Karena sekarang pesantren sudah bermacam-macam lengkap. Pesantren dia dikemas pendidikan formalnya hebat untuk menjadi anak yang hebat. Karena hari ini begini Bu, pergaulan di luar Anda harus tahu. Dan Anda sudah tahu cuman ketidakmampuan kita menghalau atau menghentikan kerusakan-kerusakan itu. Lihat, gara-gara media, gara-gara telepon, pergaulan yang luas, bebas. Anak-anak di luar itu mengerikan. Kalau sudah sekolah pulang pergi, kadang-kadang terlambat, nggak tahu kemana dia aja, liburan nggak libur dan seterusnya. Kita sebagai orang tua susah untuk membatasi itu semuanya. Jadi problem kalau kita jejer, problem anak muda hari ini di luar sana adalah handphone, media sosial, internet dan segala macam. Pergaulan ternyata semua terpangkas di saat anak kita tinggal di pondok pesantren. Tinggal Anda pilih pesantren yang bagaimana, yang mendidik anak-anak Anda. Yang penting akidah benar. Satu. Kemudian, jika ternyata anak Anda sudah tidak mau masuk pondok pesantren karena sudah masuk kuliah atau bagaimana, latih hatinya untuk Anda masukkan pondok. Ini ilmu baru. Anda amalkan supaya anak Anda diam-diam kecantol ke bawah hatinya kepada kemuliaan. Apa itu? Pondokkan hatinya wahai ibu. Mungkin anak Anda kuliah di Pontianak sana. Setiap bulan Anda mengirim berapa? 1 juta rupiah misalnya. Anda tambah 100.000. Dan katakan pada anak Anda, sayang, Umi tambah 100. Untuk apa Umi? Untuk kau kirim ke pondok sana sayang. Ini nomor pondoknya, nomor rekeningnya ini kau kirim sayang. Setiap bulan dia akan mengirim uang yang Anda berikan. Terus dia akan mengirim, terasa hatinya. Di saat bulan ke-7 kok ternyata Anda nggak ngirim lagi yang 100.000. Dia bertanya, Umi 100.000-nya mana? Dia akan nanya. Sehingga yang semula dia lewat jalan itu nggak pernah lihat pondok itu jadi melihat. Browsing internet, diam-diam mulai masuk ke sana. Diam-diam terus sampai dia selesai kuliah. Sayang, kau sudah selesai kuliah ya? Iya Umi. Kau sudah dapat kerjaan kan? Iya Umi. Masih ingat enggak? Waktu kuliah dulu Umi ngirimnya gimana? 1.100.000. 100-nya untuk apa? Pondok. Sekarang gajimu berapa? Begini juta. Oke sayang. Lanjutkan apa yang Umi ajarkan dulu. Diam-diam hatinya masuk ke tempat mulia. Biarpun anak Anda belum, jasadnya belum masuk tempat mulia. Untuk apa itu? Untuk mempersiapkan anak-anak Anda. Kalau tiba-tiba menjadi orang terkaya di Pontianak, coba. Terkaya di Ketapang sini. Karena hatinya sudah dekat dengan kemuliaan, dia menjadi orang kaya yang berguna. Tapi kalau tidak pernah Anda kenalkan, lihat, akan menjadi orang kaya yang menghantarkan bapak ibunya ke neraka. Jadi ini memondokkan hatinya. Mungkin anak Anda tidak harus mondok setelah itu. Hatinya harus sambung terus, maka itu akan dilindungi oleh Allah. Baik, kemudian juga bagi yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak, hari ini ngomong anak, jangan sedih Anda yang nggak punya anak. Sebab kalau bicara nggak punya anak, Anda tidak sendiri. Ada di sana Siti Aisyah, yang tadi kita sebut namanya tidak punya anak. Ada Imam Nawawi nggak punya anak. Tapi itu tidak punya anak hanya di dunia, tapi di akhirat anak yang banyak. Kenapa? Memperhatikan. Tadi kalau Anda nggak punya anak, tumpahkan rezeki Anda untuk ngurusi madrasah tempat satu-satu. Semua anak yang belajar di sana akan jadi anak Anda. Tinggal karena Anda masih hidup saja, Anda meninggal dunia di alam barzah, Anda menemukan pahala-pahala itu semuanya. Maka tolong peduli kepada dunia ini. Yang tidak punya anak tidak usah bersedih hati. Akan tapi jadikan anak-anak yang belajar agama itu anak-anak Anda. Kemudian setelah itu apa? Di saat mereka belajar ilmu dunia, maka ketahuilah ilmu agama Anda yang membekali. Pahala berlimpah untuk Anda. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, apa yang pertama, rumah tangga yang indah untuk menghantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang lembut di rumah. Tolong jangan ada percekcokan, perselisihan, hawa nafsu, tahan itu. Jadilah contoh yang baik untuk bapak ibu, untuk anak-anak Anda. Contoh yang baik untuk anak-anak Anda.
Ini bisa kami sampaikan, semoga Allah memberikan pada kita segala kebaikan dunia akhirat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.